Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai siklus geokimia, mata kuliah geokimia dengan kelompok 10. Mahasiswa Pendidikan Kimia dengan anggota Alvina Miranda NPM 2013023016, Auliana Fajria Rinexoati 2013023063, dan Rosania 2013023066. Pokok bahasan yang akan dibahas pada pertemuan ini ada 5, yaitu yang pertama, bumi sebagai sistem fisikokimia. Lalu yang kedua, siklus sebagai sistem terpisah. Yang ketiga, siklus geokimia. Yang keempat, pengaruh manusia terhadap siklus geokimia. Dan yang kelima, perubahan energi dalam siklus geokimia. Baik, langsung saja materi yang pertama mengenai bumi sebagai sistem fisikokimia. Secara geokimia, bumi dapat dianggap sebagai sistem tertutup karena istilah ini digunakan dalam kimia fisik. Konsep ini dapat dikritik sebagai penyederhanaan yang berlebihan. Kita telah melihat bahwa beberapa material meteorit dan debu meteorit terus-menerus diterima dari luar angkasa, dan bahwa beberapa hidrogen dan helium sedang hilang dengan melarikan diri dari atmosfer bagian atas. Namun demikian, keuntungan dan kerugian ini tidak signifikan dibandingkan dengan sistem secara keseluruhan. Jika interpretasi kita tentang catatan geologis benar, proses kimia yang terjadi di permukaan dan di dalam bumi mungkin telah bekerja dengan tingkat keseragaman yang luar biasa selama 4.000 juta tahun terakhir. Menurut sifat hal-hal ahli geokimia terutama berkaitan dengan permukaan bumi, karena itu adalah satu-satunya bagian yang dapat diakses untuk pemeriksaan langsung. Dalam diskusi tentang asal-usul dan struktur bumi, suatu upaya dilakukan untuk menyajikan penjelasan logis tentang kemungkinan sifat interior. Data yang menjadi dasar akun ini tidak langsung interpretasinya spekulatif, namun gambaran umum inti nikel besi, mantel sebagian besar magnesium besi silikat, dan kerak di mana oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, magnesium, natrium, dan kalium adalah konstituen utama memberikan interpretasi yang konsisten. Informasi yang diperoleh dari banyak sumber independen, studi meteorit, fisika dan kimia bumi, dan data seismologi dan sebagainya. Oleh karena itu, kita dapat menerima gambaran seperti itu sebagai hipotesis kerja dengan selalu menyadari bahwa itu adalah hipotesis, tetapi hipotesis yang ditopang dengan baik. Salah satu dari sedikit hal yang tampaknya menjadi dasar kesepakatan universal adalah bahwa bumi tidak diciptakan dalam keadaan yang sekarang. Bukti geokimia mendukung gagasan bahwa struktur internalnya mungkin merupakan hasil dari gaya-gaya yang berasal dari dalam bumi itu sendiri. Bumi adalah sistem dengan massa yang cukup besar dan dengan demikian memberikan gaya gravitasi pada komponennya sendiri. Medan gravitasi yang dihasilkan telah mempengaruhi distribusi material dengan memusatkan fase yang lebih berat ke pusat dan yang lebih ringan ke permukaan. Tingkat diferensiasi gravitasi seperti itu jelas tergantung pada viskositas sistem. Itu lebih cepat dalam gas daripada dalam cairan, lebih cepat dalam cairan daripada dalam padat. Gagasan tentang bumi pada suatu waktu cair menarik karena menjelaskan bagaimana diferensiasi gravitasi seperti itu dapat terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Data geofisika mendukung teori bahwa bumi memiliki struktur berlapis karena pemisahan materialnya menjadi cangkang dengan kepadatan berbeda.
Goldsmith menyebutkannya sebagai diferensiasi geokimia utama. Itu adalah perbedaan karena gravitasi yang bekerja pada sistem di mana besi, oksigen, magnesium, dan silikon adalah komponen utama. Besi adalah komponen utama dan distribusi unsur-unsur antara inti logam dan mantel silikat dikendalikan oleh potensi oksidasi mereka sehubungan dengan besi. Unsur lebih mudah teroksidasi daripada besi yang terkonsentrasi di mantel yang lain dicampur dengan besi untuk membentuk inti. Oleh karena itu, nasib suatu unsur dalam diferensiasi geokimia primer ini sebenarnya merupakan cerminan dari jumlah dan susunan elektron orbitalnya. Unsur-unsur yang membentuk ion dengan struktur gas mulia masuk ke fase silikat, elemen transisi di sisi lain terkonsentrasi di inti logam atau dalam fase sulfida. Baik, selanjutnya krust sebagai sistem terpisah. Pemisahan kerak, mantel, dan inti memungkinkan kita untuk mempertimbangkan bagian luar bumi sebagai sistem fisiko-kimia yang berbeda. Konsep tektonik global menunjukkan bahwa kerak berinteraksi dengan sebagian dari mantel atas. Bukti seismik menunjukkan bahwa astenosfer pada kisaran kedalaman 75 sampai 250 km adalah plastis atau sebagian cair. Daerah plastis ini memungkinkan pergerakan lempeng litosfer. Karena wilayah ini sebagian cair, mungkin secara kimiawi berinteraksi dengan lapisan di atasnya, terutama pada margin lempeng divergen atau konvergen. Pada margin yang berbeda, material baru ditambahkan ke permukaan bumi. Pada margin konvergen, subduksi material permukaan ke dalam mantel memungkinkan mereka untuk dicairkan atau dimobilisasi dan didaur ulang ke permukaan bumi, yaitu pada gambar 12.1. Migrasi material di dalam kerak dan mantel atau kemudian dapat didiskusikan sebagai fenomena independen. Itu sebagian mekanis dibawa oleh gerakan orogenik atau gaya gravitasi dan sebagian kimia. Gerakan mekanis termasuk dalam bidang geologi. Migrasi geokimia berkaitan dengan migrasi unsur-unsur di bawah pengaruh kekuatan fisiko-kimia. Migrasi ini telah dibahas dalam hal proses magmatisme, sedimentasi, dan metamorfisme. Sebuah elemen tertentu muncul dalam mineral-mineral tersebut dalam kisi-kisi yang paling cocok dengannya dan dengan penurunan energi bebas terbesar. Distribusi unsur-unsur menurut ukuran ionik dengan cara ini digambarkan oleh Goldsmith sebagai diferensiasi geokimia sekunder. Kristalisasi magmatik juga menambahkan sejumlah kecil elemen penting ke atmosfer dan hidrosfer. Proses sedimentasi dapat dilihat sebagai mengarah ke tingkat lebih lanjut dari diferensiasi geokimia, kondisi suhu dan tekanan di permukaan bumi yang memungkinkan adanya hidrosfer, menyediakan lingkungan kimiawi di mana diferensiasi ekstensif dapat terjadi. Proses sedimentasi dan hidrosferik menyediakan mekanisme untuk proses diferensiasi geokimia utama. Pada suhu yang relatif rendah dari proses sedimentasi, substitusi ion dalam mineral kurang menonjol meskipun masih signifikan. Namun, kopresipitasi di bawah serangkaian kondisi fisiko-kimia tertentu merupakan cara penting di mana unsur-unsur tertentu menjadi berasosiasi dalam jenis sedimen tertentu. Faktor pengontrol adalah yang berkaitan dengan sifat ion dalam larutan berair, dan potensi ionik adalah yang paling penting. Diferensiasi geokimia selama sedimentasi karena itu diatur sebagian besar oleh hubungan timbal balik antara jari-jari ionik dan muatan ionik. Sedimentasi juga melibatkan interaksi hidrosfer dan atmosfer dengan litosfer.
air dan karbon dioksida mempengaruhi pelapukan batuan dan mineral dan menyediakan sistem penyangga pH di hidrosfer. Diagram skematis yang menggambarkan interaksi hidrosfer, atmosfer, dan sedimente bisa lihat di slide PPT. Siklus eksogenik ditunjukkan pada gambar 12.2 yang dimana air dan karbon dioksida dimasukkan ke dalam mineral sedimen ion terlarut atau terutama Na positif disumbangkan ke hidrosfer dan SiO dibebaskan. Proses yang melibatkan organisme hidup terkait erat dengan sedimentasi, tetapi dapat dipertimbangkan secara terpisah, dan proses ini bahkan lebih terkait erat dengan hidrosfer dan atmosfer. Kita telah melihat bagaimana fotosintesis mungkin sebagian besar bertanggung jawab atas komposisi atmosfer saat ini, dan bagaimana keseimbangannya bahwa terlarut di laut sebagian besar merupakan fungsi kehidupan organik di dalamnya. Jadi di biosfer diferensiasi geokimia lebih lanjut terjadi melalui aksi metabolisme organisme. Serangkaian perubahan yang telah dibahas sejauh ini secara keseluruhan telah mengarah pada peningkatan derajat diferensiasi geokimia. Kecenderungan ini dibalikkan oleh metamorfisme. Pada umumnya, metamorfisme cenderung ke arah keseragaman distribusi unsur-unsur. Dibandingkan dengan jenis batuan yang beragam secara kimiawi dari usia yang lebih muda, arsean lebih dominan terdiri dari gneises dari keseragaman relatif, mungkin karena dalam derajat yang cukup besar untuk reaksi metamorf dan metasomatik yang berlangsung lama. Jadi pada awalnya kelimpahan relatif unsur-unsur ditentukan oleh stabilitas isotopnya, yaitu jumlah neutron dan proton dalam inti dan energi ikat. Proses pembentukan bumi menyebabkan pemisahan pertama unsur-unsur menurut volatilitasnya atau kemampuannya untuk membentuk senyawa yang mudah menguap. Bumi ternyata miskin unsur-unsur dan senyawa yang lebih mudah menguap dibandingkan dengan alam semesta secara keseluruhan. Pemisahan bumi menjadi inti besi dan mantel serta kerak silikat menghasilkan fraksi ASI yang kuat dari unsur-unsur menurut afinitasnya terhadap besi logam atau silikat, yaitu fraksinasi ini dikendalikan oleh jumlah dan susunan elektron terluar. Langkah selanjutnya dalam evolusi bumi adalah pemadatan mantel dan kerak yang menyebabkan fraksinasi lebih lanjut. Kali ini sebagian besar ditentukan oleh peran unsur-unsur yang berbeda dalam kesetimbangan kristal cair. Faktor pengendali utama adalah ukuran ion. Selama waktu geologi fraksinasi yang cukup besar dari unsur-unsur telah terjadi di permukaan bumi sebagai akibat dari proses sedimen, yaitu nasib suatu unsur dalam kondisi ini sebagian besar merupakan masalah potensial ioniknya, rasio ukuran ionik terhadap muatan ionik. Perilaku geokimia setiap elemen tergantung pada sifat individu di bawah kondisi fisikokimia pada setiap tahap dalam siklus geokimia. Pada gambar 12.1 yaitu merangkum berbagai kondisi fisikokimia di mana reaksi geokimia utama sekarang berlangsung. Baik, selanjutnya materi akan disambungkan oleh Saudari Auliana. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai siklus geokimia, di mana di sini terdapat gambar, di mana ini merupakan gambaran keseluruhan migrasi unsur-unsur di bagian luar bumi, yang mana gambar ini memberi kita konsep sebuah siklus geokimia. Nah, dalam litosfer ini siklus geokimia dimulai dengan kristalisasi awal magma, kemudian terjadi melalui alterasi dan pelapukan batuan beku, serta pengangkutan dan pengendapan material yang dihasilkan. Dan kemudian berlanjut melalui diagenesis dan litifikasi hingga metamorfisme dengan derajat yang lebih tinggi secara berturut-turut sampai akhirnya ini dengan anatesis dan palingenesis. Nah, kemudian magma ini diregenerasi.
Kemudian seperti siklus ideal lainnya, siklus geokimia ini mungkin tidak terwujud dalam praktik. Pada tahap tertentu mungkin berhenti tanpa batas waktu atau hubungan singkat atau arahnya itu bahkan terbalik. Di mana siklus geokimia ini tidak tertutup baik secara material maupun energi, dan ia menerima magma primer dari bawah yang membawa energi dalam bentuk panas. Nah, kemudian permukaan ini menerima kontribusi materi meteorit yang tidak signifikan yang bagaimanapun itu dapat dideteksi di deposit laut dalam di mana tingkat sedimentasi ini sangat rendah. Kemudian permukaan menerima energi dari luar bumi dalam bentuk radiasi matahari, namun hampir semuanya itu dipancarkan kembali ke angkasa. Nah, perubahan jangka panjang baik dalam kimia atau massa suatu unit atau komponen dalam siklus geokimia ini dikenal sebagai perubahan sekuler. Ini merupakan termasuk perubahan dalam kimia, massa atau komposisi isotop benua saat mereka itu berevolusi selama masa geologis. Nah, sebuah pencarian utama geokimia ini adalah untuk menentukan apakah massa benua ini meningkat dalam massa, dan jika demikian itu bagaimana. Nah, satu saran adalah bahwa magma andesit yang terbentuk ini jauh di dalam mantel di sepanjang lempeng subduksi di tepi benua ditambahkan ke massa benua, di mana batuan andesit seperti itu dengan komposisi batuan menengah mendekati komposisi keseluruhan kerak benua bagian atas. Nah, pertimbangan siklus geokimia elemen individu atau kelompok elemen ini menunjukkan bahwa tiga jenis siklus utama itu dimungkinkan untuk elemen di permukaan kars, di mana dalam siklus ideal baik itu massa komponen maupun komposisinya itu tidak akan berubah seiring waktu geologis. Nah, siklus ini akan berada dalam keadaan tunak dengan laju influx dan efflux yang sesuai. Nah, jika bahan dengan komposisi kimia berbeda itu ditambahkan atau dihilangkan dari suatu siklus, ada kemungkinan bahwa siklus tersebut itu tidak dapat kembali ke kondisi semula. Nah, siklus geokimia ini memberikan konsep yang berguna sebagai dasar untuk diskusi banyak aspek geokimia, terutama kursus yang diikuti oleh elemen tertentu dalam proses melalui tahapan yang berbeda. Dan pemahaman lengkap tentang siklus dalam hal elemen individu ini adalah salah satu tujuan utama geokimia, di mana suatu unsur ini mungkin cenderung terkonsentrasi dalam jenis endapan tertentu pada tahap tertentu atau mungkin tetap tersebar di seluruh siklus. Nah, dalam mengembangkan siklus geokimia untuk elemen tertentu, penting untuk diingat bahwa untuk menyeimbangkan siklus ini tidak hanya konsentrasi elemen dalam komponen individu yang diperlukan, tetapi laju perubahan atau waktu tinggal sangat penting. Baik, selanjutnya yaitu pengaruh manusia terhadap siklus geokimia. Nah, jadi dalam kegiatan manusia, khususnya sejak revolusi industri, ini telah berkembang gangguan dalam sebuah siklus geokimia alami dari beberapa unsur, di mana beberapa penambahan ini hanyalah kontribusi yang lebih besar dari senyawa yang telah ada dalam siklus geokimia alami. Sedangkan beberapanya itu adalah bahan baru yang dihasilkan oleh proses industri. Nah, flux material yang tidak normal yang tidak dapat diakomodasi oleh lingkungan geologis atau menghasilkan efek yang tidak diinginkan di biosfer ini dikenal dengan sebutan polutan, di mana polutan yang terkenal ini termasuk senyawa organomerkuri yang berasal dari produk industri. Contohnya itu seperti fungisida di sungai, kemudian timbal dari bensin, lalu kabut asap di daerah perkotaan, oksida belerang di dekat pabrik, peleburan, dan juga nitrat pertanian dan insektisida. Nah, di sini juga terdapat gambar, di mana gambar ini menggambarkan secara skematis jalur material dan energi yang kompleks melalui lingkungan urban. Di mana selain keracunan langsung sistem air oleh kontaminan seperti merkuri atau timbal, sebagian besar itu masalah polusi itu disebabkan oleh penambahan bahan yang lambat ke atmosfer atau hidrosfer, di mana beberapa dari penambahan ini seperti peningkatan karbon monoksida, kemudian berkontribusi ke atmosfer. Nah, selanjutnya di sini ada tabel, di mana tabel ini berisi 5 jenis polutan utama yang menyumbang lebih dari 90% polusi udara. Di mana sumber pencemar ini diantaranya yang pertama itu ada karbon monoksida, kemudian nitrogen oksida, lalu hidrokarbon, oksida belerang, dan juga partikulat. Di mana sumber pencemar ini tertera pada tabel 12.1 ini, dan evaluasi polutan ini dalam hal faktor bobot relatif atau toksisitas ini menunjukkan bahwa partikulat itu lebih berbahaya daripada karbon monoksida dengan faktor sekitar 100. Mana toksisitas relatif ini diperkirakan meningkat dalam urutan yang pertama itu karbon monoksida, kemudian hidrokarbon, lalu sulfur oksida,
lalu nitrogen oksida, dan yang terakhir yaitu partikulat. Nah, pencemaran air dari kepentingan geokimia ini termasuk limbah yang membutuhkan oksigen, di mana yang membutuhkan oksigen, kemudian nutrisi tanaman, senyawa organik, bahan kimia anorganik, di mana termasuk bahan radioaktif, sedimen, dan juga energi panas. Nah, kemudian selanjutnya penambahan limbah yang membutuhkan oksigen ini dapat mengubah kondisi redoks sistem air alami dan juga menyebabkan mikroorganisme anaerob ini menggantikan mikroorganisme aerob, di mana hasil langsung dari perubahan tersebut itu adalah produksi H2S di perairan ini, alih-alih yaitu belerang sulfat. Dan penambahan nutrisi tanaman yang berlebihan ini juga meningkatkan kesuburan danau dan juga dapat menghasilkan efek yang sama. Lalu polutan air anorganik ini mungkin ini termasuk garam anorganik dan asam mineral yang dihasilkan oleh proses alam serta kegiatan pertambangan dan manufaktur. Di mana kepentingan geokimia tertentu ini adalah drainase tambang asam. Kemudian aktivitas penambangan yang mengekspor batuan yang mengandung sulfida ke atmosfer ini memungkinkan pelapukan menambah konsentrasi asam sulfat dan senyawa besi larut yang signifikan ke sungai, terutama di daerah pertambangan batu bara. Nah, zat-zat ini kemudian dihasilkan oleh oksidasi FeS sebagian mungkin dengan interaksi bakteri. Nah, studi menarik ini tentang permodelan siklus geokimia ini telah dilakukan oleh Gerels dan rekan kerjanya. Nah, ini dia merupakan model siklus geokimia yang dilakukan oleh Gerels dan rekan kerjanya, di mana model siklus geokimia so far ini menunjukkan efeknya gambar perubahan nyata dan teoritis pada sebuah siklus. Nah, fosfor ini menarik karena penggunaannya ini sebagai pupuk anorganik dan perannya juga dalam eutrofifikasi perairan, di mana penambahan siklus geokimia ini dapat diperkirakan dengan catatan produksi industri fosfat, dan karena fosfor ini tidak memasuki atmosfer melalui senyawa yang mudah menguap, di mana siklus ini lebih mudah untuk dimodelkan daripada nitrogen atau karbon. Nah, gambar 12.6 ini menunjukkan perkiraan tahun 1975 dari reservoir dan flux fosfor, di mana pembinaan waduk dan nilai flux rumit itu dapat bervariasi dengan studi individu. Tetapi penting untuk studi pemodelan bahwa laju flux dalam siklus itu seimbang. Nah, penambahan dari fosfor yang dapat ditambang ini tidak termasuk dalam neraca. Nah, untuk mengevaluasi perturbasi dalam siklus, ini penting untuk mengetahui bahwa flux atau laju reaksi ini berbanding lurus dengan ukuran reservoir jika reaksi ini mengikuti kinetika reaksi orde pertama. Nah, jadi konstanta laju flux dari permukaan laut ke biota laut ini adalah sekitar 0,384 kali 10 gram per tahun, dan flux baliknya yaitu 7,232 kali 10 gram per tahun. Baik, yang selanjutnya yaitu perubahan energi dalam siklus geokimia. Nah, kita telah mempertimbangkan siklus geokimia dalam hal perubahan material yang terjadi selama berbagai proses. Sama pentingnya, jika kurang dipelajari dan kurang dipahami dengan baik adalah perubahan energi selama siklus. Proses geokimia beroperasi hanya karena aliran energi dari potensial atau intensitas yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Oleh karena itu, energi tidak kalah pentingnya dengan materi dalam siklus geokimia. Bumi tidak dapat dianggap sebagai sistem tertutup dalam hal energi karena ia menerima sejumlah besar panas dari matahari dalam bentuk radiasi matahari. Dalam pandangan keseluruhan, kita harus mempertimbangkan seluruh alam semesta sebagai sistem tunggal yang mungkin mengalami penurunan spontan dalam energi bebas dan peningkatan entropi, seperti yang ditentukan oleh hukum kedua termodinamika. Namun, kita dapat membahas aspek utama dari siklus geokimia dalam kaitannya dengan tata surya, karena gaya-gaya yang bekerja pada bumi dan energi yang diterimanya terutama merupakan hasil hubungannya dengan matahari. Dalam sistem terbatas ini, perkembangan keseluruhan juga menuju penurunan energi bebas dan peningkatan entropi. Beberapa pengecualian yang nyata, seperti akumulasi energi bebas dalam deposit batu bara dan minyak, menunjukkan penurunan entropi dengan mengorbankan matahari, dan hanyalah fluktuasi kecil dalam kecenderungan umum menuju keadaan entropi yang lebih tinggi.
Nah, sumber energi utama dalam siklus geokimia dapat dipertimbangkan di bawah pos berikut. Yang pertama yaitu ada radiasi matahari, lalu yang kedua ada energi mekanik, potensial dan kinetik, lalu selanjutnya ada energi reaksi, kemudian energi nuklir, dan yang terakhir adalah kandungan panas bumi. Nah, transformasi bentuk energi ini adalah penyebut umum dari semua proses dan reaksi geokimia. Radiasi matahari tentu saja produk reaksi nuklir, di mana hidrogen diubah menjadi helium di matahari. Matahari memancarkan energi ke segala arah dan hanya dalam proporsi yang sangat kecil, sekitar 5 kali 10, menimpa bumi. Sekitar setengahnya dipantulkan kembali ke angkasa oleh atmosfer. Radiasi matahari rata-rata yang diterima di permukaan bumi adalah 4,2 kali 10 kal per cm kubik sekon atau sekitar 6.750 dikali 10 kal per tahun untuk seluruh bumi. Diperkirakan 0,1% dimanfaatkan oleh fotosintesis tumbuhan, darat, dan laut, sekitar 15% diserap oleh bumi, dan sisanya digunakan untuk menguapkan air dari hidrosfer energi matahari. Dengan demikian, penting untuk siklus perubahan yang melibatkan interaksi hidrosfer, biosfer, atmosfer, dan kerak bumi. Melalui penguapan air dari hidrosfer, radiasi matahari ini diubah menjadi energi mekanik. Nah, uap air di atmosfer memiliki energi potensial yang pada gilirannya diubah menjadi energi kinetik hujan dan air mengalir, sumber sebagian besar energi penggerak erosi dan sedimentasi. Energi kinetik ini digunakan sebagai dalam memindahkan material padat ke bawah. Satu pon kuarsa yang dipindahkan dari puncak Pikes Peak ke delta sungai Mississippi kehilangan sekitar 14.000 kaki pon energi. Energi potensial aslinya diubah menjadi energi kinetik dan akhirnya menjadi panas. Pengurangan pegunungan menjadi dataran rendah sebagian besar disebabkan oleh air yang mengalir dan mengubah energi yang tersimpan dalam pengangkatannya menjadi panas. Dalam waktu yang relatif singkat, secara geologis, erosi akan mengurangi seluruh permukaan tanah menjadi dataran rendah yang monoton. Jika bukan karena diastrofisme yang menciptakan gunung secepat mereka dihancurkan. Pengangkatan membutuhkan pengeluaran energi yang cukup besar. Ketinggian rata-rata benua adalah sekitar 8.000 meter. Untuk mempertahankan elevasi rata-rata ini terhadap erosi membutuhkan keluaran 10 kal per tahun. Sumber energi mekanik lainnya adalah energi kinetik rotasi bumi. Sebagian dari energi ini muncul sebagai angin dan pasang surut. Yang pasti, pasang surut disebabkan oleh efek gravitasi bulan dan pada tingkat yang lebih rendah matahari, tetapi energi yang hilang berasal dari energi kinetik bumi dan bukan dari benda-benda luar angkasa ini. Efek dari pasang surut ini adalah memperlambat rotasi bumi sekitar 1 detik dalam 1000 tahun. Energi kinetik rotasi bumi memiliki implikasi geologis yang penting karena bertindak untuk mempertahankan bentuk bumi terhadap semua gaya yang cenderung merusaknya. Nah, energi reaksi mencakup semua perubahan keadaan, fisik dan kimia, dan merupakan bentuk yang paling langsung terkait dengan siklus geokimia. Karena setiap proses geokimia melibatkan perubahan tersebut. Dari prinsip Le Chatelier, kita dapat memprediksi bahwa reaksi yang terjadi pada kondisi penurunan suhu, seperti kristalisasi magma, akan bersifat eksotermik. Reaksi yang berlangsung di bawah kondisi peningkatan suhu, seperti metamorfosis progresif, akan menjadi endotermik. Reaksi yang melibatkan perubahan keadaan seperti peleburan material padat dan transformasi polimorfik disertai dengan perubahan energi yang penting dan mungkin signifikan dalam keseimbangan energi keseluruhan di dalam kerak dan mantel. Baik, yang selanjutnya terdapat tabel. Di sini adalah tabel radioactive heat production in typical rocks dengan granitik dengan concentration yaitu U4 ppm, lalu TH 16 ppm dengan K 3,5%. Lalu dengan heat production-nya yaitu 8 kal per gram 10 pangkat
year, lalu dengan suhu yaitu 33 sama dengan min 4,5 dikali 10 pangkat 6 year. Lalu kemudian selanjutnya ada intermediate. Intermediate dengan concentration U 1,7 ppm, lalu TH 7 ppm dengan K 2%, lalu dengan head productionnya yaitu 3,5 kal per gram dikali 10 pangkat 6 year, lalu 14 sama dengan min 4,5 dikali 10 pangkat 6 year. Kemudian yang selanjutnya ada basaltik. Basaltik ini dengan concentration U 0,5 ppm, lalu dengan TH 2 ppm dan K 0,9%, dengan head productionnya yaitu 1 kal per gram dikali 10 pangkat 6 year, lalu dengan suhunya 5 sama dengan min 4,5 dikali 10 pangkat min 6 year. Lalu yang terakhir ada peridotite atau dunite yang dengan concentration U 0,1 ppm dengan TH 0,04 ppm, lalu K dengan 0,001%. Kemudian dengan head productionnya yaitu 0,01 kal per gram dikali 10 pangkat 6 year dan suhu dengan 0,04 sama dengan min 4,5 dikali 10 pangkat min 6 year. Nah, kita telah melihat bahwa radiasi matahari adalah produk dari sekitar nuklir di matahari. Nah, reaksi nuklir di bumi sama dengan penghancuran spontan atom-atom radioaktif telah sangat penting sepanjang sejarah. Nah, peluruhan radioaktif mengubah massa menjadi energi dan hampir semua energi muncul sebagai panas di sekitar sumbernya. Isotop yang penting untuk pembangkitan panas di bumi adalah U, TH, dan K. Pada tabel 12.2 memberikan beberapa gambaran khas untuk unsur radioaktif dalam jenis batuan tertentu, bersama dengan laju produksi panas yang dihitung. Nah, angka-angka ini didasarkan pada rata-rata dari banyak analisis. Namun, analisis individu menunjukkan variasi yang cukup besar dan masalah pengambilan sampel ketika berhadapan dengan uranium dan thorium hadir dalam beberapa bagian per juta. Terkait dengan konstituen mineral kecil dan terdistribusi tidak teratur adalah salah satu yang tangguh. Namun demikian, hasilnya menunjukkan dengan cukup jelas konsentrasi yang ditandai dari unsur-unsur radioaktif dalam batuan kaya silika di kerak benua. Lalu angka-angka pada tabel 12.2 didasarkan pada jumlah uranium, thorium, dan potasium dalam batuan saat ini. Jumlah isotop radioaktif saat ini lebih kecil daripada yang ada di masa lalu, dan untuk perhitungan yang berhubungan dengan seluruh masa hidup bumi, penting untuk memperhitungkan peluruhannya. Laju produksi panas pada waktu 1 tahun yang lalu adalah sama dengan laju sekarang. Untuk kuantitas tertentu dari isotop dengan konstanta disintegrasi A, rasional total panas yang dihasilkan selama waktu T memungkinkan untuk peluruhan dengan jumlah yang akan diproduksi dalam waktu yang sama. Jika kuantitas sekarang konstan adalah E pangkat delta T min 1 dikali delta T. Nah, tabel 12.2 mencakup total pembangkitan panas yang dihitung untuk setiap jenis batuan 4,5 dikali 10 tahun yang lalu. Angka-angka ini menunjukkan produksi panas radiogenik yang jauh lebih besar daripada periode awal sejarah bumi. Sebagian besar panas awal disumbangkan oleh K. Nah, kandungan panas bumi disebabkan oleh getaran termal atom-atom penyusunnya. Panas internal bumi sangat besar, tapi sebagian besar pada dasarnya statis dan tidak berperan dalam siklus geokimia di dan dekat bumi, dekat permukaan. Kemudian energi panas ditransfer ke permukaan melalui konduksi dan oleh aktivitas beku. Atau dengan kata lain, sebagian besar energi ini dihasilkan di dalam kerak oleh radioaktivitas. Kerak benua rata-rata memiliki ketebalan sekitar 35 km.
Sebuah kolom granit sepanjang 35 km dengan penampang 1 cm memiliki volume 3,5 dikali 10 cm persegi dan massa 9,4 dikali 10 gram. Pembangkitan panas dari tabel 12.1. Dengan demikian, akan berjumlah 75 kal per cm kubik per tahun. Atau kira-kira 2 dikali 10 kal per cm kubik per detik. Keluaran rata-rata panas secara konduksi adalah sekitar 14 kali 10 cm kubik per sekon atau kira-kira 3 dikali 10 kal per tahun untuk seluruh bumi. Dengan demikian, kerak granit setebal 35 km akan memasok lebih banyak panas daripada yang sebenarnya keluar di permukaan. Bahkan, tanpa memperhitungkan panas asli atau panas radiogenik yang dibebaskan di mantel dan inti di bawahnya. Perkiraan yang tepat dari panas dibawa ke permukaan oleh aktivitas batuan beku sulit dibuat. Verhoeven tahun 1960 memperkirakan bahwa sekitar 3 kali 10 gram lava meletus setiap tahun, mengeluarkan sekitar 400 kal per gram selama pendinginan dan pemadatan, yaitu total sekitar 10 kal. Tidak semua magma mencapai permukaan. Erosi mengungkapkan batuan beku dari segala usia yang telah diterobos dalam keadaan cair dan telah mendingin di dalam kerak. Selain itu, panas vulkanik juga dibawa ke permukaan oleh mata air panas. Jumlah total panas yang disumbangkan oleh aktivitas beku adalah urutan 10 sampai 10 kal per tahun. Meskipun kontribusi satu gunung berapi mungkin spektakuler, total panas yang dipindahkan oleh aktivitas batuan beku hanya sebagian kecil dari itu karena konduksi. Energi rata-rata yang dilepaskan setiap tahun oleh gempa bumi diperkirakan sekitar 102 atau 0,24 kali 10 kal. Juga merupakan fraksi menit dari panas yang keluar melalui konduksi. Dalam hal siklus geokimia, pergerakan magma ke atas membawa sejumlah energi tertentu. Pengetahuan kita tentang gradien termal di dalam bumi menunjukkan bahwa suhu di dalam kerak dan mantel rata-rata jauh di bawah suhu leleh material di setiap kedalaman yang ditentukan. Energi panas bumi, termasuk yang dihasilkan oleh radioaktivitas, menyediakan sumber panas yang cukup. Masalahnya adalah menemukan beberapa mekanisme yang akan menyebabkan pencairan di titik panas lokal. Pusat aktivitas batuan beku. Aktivitas batuan beku adalah fenomena lokal skala kecil dalam kaitannya dengan bumi secara keseluruhan dan terkonsentrasi di sepanjang zona aktivitas tektonik umum, terutama margin Samudra Pasifik dan sepanjang pegunungan Medosen. Di banyak tempat, aktivitas batuan beku berhubungan dengan rekahan yang dalam. Rekahan ini dapat bertindak sebagai saluran untuk gas yang membawa panas dari kedalaman yang lebih dalam, dan pergerakan pada rekahan tersebut akan mengganggu keseimbangan antara suhu dan tekanan kedua sisi. Mekanisme tersebut dapat menghasilkan magma yang berdasarkan kepadatannya yang lebih rendah daripada bahan padat di sekitarnya, cenderung naik ke bagian kerak yang lebih tinggi dan lebih dingin. Energi panas magma dihamburkan ke lingkungan selama pendinginan dan pemadatan. Energi kinetik atom atau ion berkurang saat suhu turun. Energi potensial mereka juga berkurang ketika mereka diatur secara teratur dalam kisik kristal. Tahap siklus berikutnya, erosi dan sedimentasi mengurangi material tempat mereka bekerja ke tingkat energi yang lebih rendah. Erosi pemindahan material dengan bantuan gaya gravitasi dan kehilangan hasil energi potensial. Reaksi kimia yang menyertai pelapukan bersifat spontan dan biasanya irreversible dan menyebabkan penurunan energi bebas. Satu-satunya proses spontan di permukaan bumi yang menghasilkan peningkatan energi bebas adalah konversi karbon dioksida dan air menjadi senyawa organik kompleks oleh tanaman yang memanfaatkan radiasi matahari. Tren umum dibalik selama metamorfisme ketika energi panas dan gravitasi
diubah menjadi energi kimia oleh reaksi endotermik dan pembentukan senyawa dengan kepadatan lebih tinggi. Peningkatan suhu yang cukup dapat meningkatkan energi kinetik atom atau ion secukupnya untuk mengatasi gaya yang menahannya dalam kisi kristal sehingga mineral terurai atau meleleh. Magma dengan demikian diregenerasi dan siklusnya selesai. Neraca kuantitatif untuk perubahan energi selama siklus geokimia belum dapat dibuat, tidak lebih dari neraca kuantitatif untuk perubahan material. Namun, tampaknya sebagian besar energi siklus geokimia disumbangkan oleh disintegrasi unsur radioaktif di dalam kerak, mungkin ditambah dengan sebagian panas internal bumi. Sekian presentasi mengenai materi siklus geokimia yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.